Selamat siang, saya Febrian Alessandro dengan NPM 2125-240139, kelas SI 21, ingin menjelaskan tentang teori pertukaran pimpinan anggota atas mata kuliah kepemimpinan. Teori pimpinan anggota. Teori ini juga bisa dikenal sebagai LMX atau Leader Member Exchange, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses yang terpusatkan pada suatu interaksi antara pemimpin dan pengikut. Teori ini juga membuat hubungan di antara pimpinan dan pengikut sebagai titik acuan utama dari suatu proses kepemimpinan. Sebelum LMX, peneliti memperlakukan kepemimpinan sebagai sesuatu yang dilakukan pemimpin kepada semua pengikutnya tanpa terkecuali. Asumsi ini juga menyatakan bahwa suatu pimpinan memperlakukan pengikut secara kolektif sebagai kelompok dengan menggunakan gaya kepemimpinan rata-rata. Teori ini juga menentang asumsi dan mengarahkan perhatian peneliti ke suatu perbedaan yang bisa muncul antara pemimpin dan masing-masing dari para pengikut pemimpin itu sendiri. Penelitian awal. Dalam penelitian pertama tentang teori pertukaran yang kemudian disebut sebagai teori hubungan vertikal dua pihak atau VDL, peneliti berfokus pada hubungan vertikal yang dibentuk oleh pemimpin dan masing-masing pengikutnya. Hubungan pemimpin dengan unit kerja sebagai suatu kesatuan dilihat sebagai rangkaian hubungan dua pihak yang vertikal. Dalam menilai karakteristik dari hubungan ini, peneliti menemukan dua jenis hubungan umum, yaitu hubungan yang didasarkan pada tanggung jawab peran yang diperluas dan dinegosiasikan yang disebut sebagai kelompok, dan apa yang didasarkan pada kontrak pekerjaan resmi, peran yang telah ditetapkan yang disebut sebagai berluar kelompok. Dalam kelompok dan luar kelompok. Di dalam unit kerja organisasi, pengikut menjadi bagian dari dalam kelompok atau luar kelompok dengan didasarkan pada seberapa baik mereka bekerja dengan pemimpin, serta seberapa baik pemimpin bekerja dengan mereka itu juga. Selain itu, keanggotaan di dalam suatu kelompok atau yang lain didasarkan pada bagaimana pengikut melibatkan diri mereka sendiri dalam meluaskan tanggung jawab perannya dengan pemimpin. Pengikut yang tertarik untuk menegosiasikan dengan pemimpin hal yang ingin mereka lakukan untuk kelompok bisa menjadi bagian dari dalam kelompok. Negosiasi ini melibatkan pertukaran di mana pengikut melakukan sejumlah aktivitas yang melebihi deskripsi pekerjaan resmi mereka, dan pemimpin sebagai akibatnya melakukan lebih banyak hal untuk pengikutnya. Lanjutan luar dan dalam kelompok. Pengikut yang ada dalam kelompok menerima informasi, pengaruh, keyakinan, dan perhatian lain dari pemimpin mereka, tidak seperti yang diterima pengikut luar kelompok. Selain itu juga, mereka itu juga lebih tergantung, lebih terlibat, dan lebih komunikatif daripada pengikut luar kelompok, di mana anggota dalam kelompok melakukan hal-hal lain untuk pemimpin, dan pemimpin melakukan hal yang serupa juga untuk mereka. Pengikut luar kelompok cenderung kurang cocok dengan pemimpin dan biasanya hanya datang untuk bekerja, melakukan pekerjaan mereka dan pulang. Contohnya seperti kerja, ambil gajimu dan pulang. Mereka itu juga seperti biasanya itu terkadang sungkan untuk bergaul pada lingkungannya dan hanya fokus terhadap pekerjaan mereka dan pekerjaan yang diberikan oleh para pemimpin mereka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.